Sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, kitab yang sangat sempurna. Dan anehnya, meskipun kitab itu sangat sempurna kemudian dipegang oleh kita sering baca, pada kenyataannya banyak orang Islam dalam kondisi sekarang justru kurang maju, baik di bidang teknologi, baik di bidang ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kita kalah, padahal kita punya kitab yang sempurna. Ada apa dengan kita ini? Dari 975 peraih hadiah Nobel, jadi hadiah Nobel ini hadiah yang sangat prestisius, yang sangat istimewa, diberikan kepada para penemu tingkat dunia, ya. Dari 975 orang itu hanya 13 orang Islam, hanya 13 orang Islam, padahal penduduk Muslim itu sekitar 2 miliar, ya. Penduduk Muslim sekitar 2 miliar, tapi peraihnya cuma 13 orang. Ini kan sangat jomplang sekali. Sementara Yahudi yang penduduknya itu 15,2 juta mendominasi perayaan Nobel. Kemudian disusul orang Kristen, kemudian disusul orang-orang musyrik, ya. Justru kita orang Islam malah ketinggalan jauh. Kenapa? Kalau orang Yahudi yang mendominasi peraih Nobel itu, kita maklumi, karena memang semua lini bisnis ataupun simbol kemajuan dunia saat ini memang dipegang oleh mereka. Karena di dalam di Al-Quran juga sudah dikatakan, ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu, sesungguhnya aku ini melebihkan kamu dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini bukti bahwa kebenaran Al-Quran itu benar, ya. Jadi kalau sekarang orang Yahudi yang menguasai, memang di Al-Quran disebutkan dia adalah bangsa yang spesial. Dari 975 itu hadiah Nobel itu kebanyakan adalah di bidang kedokteran. Padahal surat pertama turun adalah Al-Alaq tentang kedokteran. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Al-Alaq artinya segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu kedokteran, itu bidang kesehatan. Kita ayatnya diturunkan pertama kali dan kita disuruh Iqra, suruh baca, tapi kalah dengan Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang Cina itu sekarang bisa menciptakan matahari buatan, ya. Matahari buatan mereka bisa ciptakan. Jadi bahwa ada surat Al-Alaq itu surat pertama kali turun, tapi justru yang mendominasi adalah orang yang tidak membaca surat ini. Di Quran juga ada surat Al-Qalam, pena, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Apa artinya? Artinya kita itu disuruh meningkatkan literasi, disuruh meningkatkan baca tulis. Pertama kita suruh Iqra, suruh baca, ya. Kemudian yang kedua juga ada surat khusus tentang pena. Tapi kok kita gagal? Dalam hal ini gagal, ya. Kenapa? Jangan-jangan kita salah baca.
Kalau membaca itu artinya adalah mengambil informasi, ya. Jadi kalau kita baca kemudian tidak mendapatkan informasi, kayaknya belum membaca itu. Jangan-jangan kita salah baca. Coba kita perhatikan ketika Iqra itu turun, ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hiro, malaikat Jibril bilang Iqra, baca. Padahal Allah tahu Nabi tidak bisa membaca, ma'ana biqori. Nabi nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Tapi diulang lagi, baca Iqra, baca lagi sampai 3 kali suruh baca. Malaikat Jibril tidak membawa Al-Quran. Al-Quran belum dibukukan, tidak membawa teks. Jadi apa yang disuruh baca itu? Ya, Nabi jelas-jelas nggak bisa baca, disuruh membaca. Sementara yang menyuruh membaca tidak membawa teks, suruh baca apa? Nah, kata kiai saya, Nabi disuruh membaca alam semesta, membaca kondisi masyarakat, membaca akhlaknya masyarakat, membaca ekonominya masyarakat, membaca semuanya, disuruh dibaca. Itu artinya tidak perlu baca tulis. Membaca itu dalam hal ini nggak perlu baca tulis, karena Nabi itu tidak bisa baca dan tulis, membaca. Sehingga kita lihat banyak orang kaya yang jangan-jangan nggak sekolah, mereka sukses karena mereka bisa baca pasar. Ini warna rata kira-kira produk apa yang paling laku, mereka bisa baca. Para petani bisa sukses meskipun nggak sekolah karena mereka bisa baca kira-kira padi apa yang cocok untuk di Wanarata, atau kedepannya padi apa yang tidak rentan terhadap hama. Itu harus baca, ya, dipikirkan, ya. Jadi itulah ayat-ayat Allah semuanya. Itulah sebetulnya Al-Quran juga. Al-Quran itu artinya juga bacaan. Karena Qurannya nggak turun, jadi baca semuanya. Walau anama fil ardi min sadrul aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sabatu abhuri ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pohon di bumi ini dijadikan pena dan air lautan dijadikan tinta, kalau habis ditambah 7 lautan lagi, maka kalimat Allah itu tidak akan habis-habisan ditulis. Kita akan kekurangan pena, kita akan kekurangan tinta. Itulah yang harus dibaca, dan inilah yang mereka baca, bukan kita. Inilah yang orang Amerika baca, yang orang Tiongkok baca, orang-orang musyrik baca, sehingga mereka sekarang bisa menguasai dunia. Mereka baca semuanya. Mereka menguasai persenjataan, ekonomi, dan sebagainya. Sementara kita masih dalam keraguan karena kita ambil jalan pintas, kita Iqra untuk dapat pahala tanpa mau mengambil informasi dari yang kita baca itu. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang membaca alam semesta itu juga akan ketemu Allah, akan ketemu Tuhan. Tapi bisa juga tidak ketemu Tuhan, tidak ketemu Allah. Nabi Ibrahim membaca alam semesta, mencari Tuhan, dan ketemu, ya, ketika melihat apa itu bintang, kata ini Tuhanku. Begitu menghilang, aku nggak suka yang hilang. Begitu lihat bulan, ini Tuhanku nih. Begitu bulannya menghilang, itu bukan Tuhanku. Begitu lihat matahari, ini Tuhanku nih, lebih gede nih, lebih terang lagi, ya, lebih terang. Akhirnya begitu menghilang, ini bukan Tuhanku, ya, dia nggak mau menyebutkan Tuhan. Dan dia ketemu Allah, ya, ketemu Allah, pencipta alam semesta ini. Kalau tidak salah, Einstein, ilmuwan yang terkemuka, itu yakin bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Ada, nggak mungkin
berdiri sendiri, nggak mungkin muncul dengan sendirinya karena semuanya serba teratur. Tapi dia tidak bisa menemukan Allah, tidak bisa. Tapi dia menemukan sebab, penyebab itu pasti ada yang menciptakan, tapi dia tidak bisa menyebut Allah. Itu bedanya dengan Nabi Ibrahim. Ada ilmuwan lagi penemu teori Big Bang ya. Itu mengatakan bahwa dulu bumi dan langit itu satu kesatuan, kemudian meledak, lalu kita terpisah. Itu ilmuwan sekarang menemukan itu. Padahal di Quran di surat Anbiya ayat 30 dikatakan seperti itu. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan itu. Jadi bagi kita yang gak usah repot-repot mengadakan penelitian, udah ada ayatnya pasti benar kan gitu ya. Kita kadang-kadang terobsesi take it for granted, apa yang ada dalam Al-Quran itu benar mutlak, tapi kemudian kita tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan riset. Justru orang-orang kafir itu yang melakukannya. Sehingga teori autopagi yang orang Jepang itu tentang puasa ya, justru mereka yang menemukan teori itu, bukan kita.